Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur cerita film dari negeri Cina. Film ini bergenre action yang pastinya tak kalah seru dengan film-film action barat. Bagaimana jadinya seorang polisi harus menyamar di dunia kriminal? Dia menjadi orang brutal atau harus bergabung dengan sebuah gangster? Ini dia lakukan demi menjalankan misinya yang membahayakan nyawanya sendiri dan juga nyawa keluarganya. Film ini berjudul Special ID atau dalam bahasa Indonya adalah Identitas Khusus. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh aktor laga Jet Li. Jet Li ya pastinya sudah pada kenal ya kan? Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan dimulai dengan menampilkan 4 pemimpin kelompok gangster yang sedang bermain mayong, di mana pria berbaju putih itu bernama Silong, yang merupakan salah satu pemimpin gangster. Ternyata anak buahnya sempat mengacau di beberapa wilayah kekuasaan gangster lain. Oleh karena itu, Silonglah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya ini. Apabila Silong kalah dalam bermain mayong, maka semuanya harus menelan dadu mayong tersebut. Ketiga pemimpin lainnya pun bekerja sama untuk mengalahkan Silong. Namun pada akhirnya Silong yang memenangkan permainan tersebut. Dia berhasil membebaskan ketiga anak buahnya yang sudah babak belur seperti ayam kecap. Tapi pada saat dirinya akan pergi dari tempat ini, salah satu pemimpin gangster menahannya. Si ketua gangster ini ingin duel dengan Silong. Dengan terpaksa Silong pun meladeninya dan terjadilah sparring bebas. Tanpa susah payah Silong mengalahkan si cungkring yang terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Tapi ternyata pertarungan mereka cukup menguras tenaga juga dan akhirnya Silong pun berhasil menang. Tapi karena yang lainnya tidak terima, Silong pun akhirnya dikeroyok oleh anggota gangster lainnya. Dengan keberuntungannya akhirnya Silong berhasil keluar dari tempat itu. Tiba-tiba datanglah salah satu rekan polisi si Silong, yang dimana Silong langsung menyuruhnya untuk segera membantu anak buahnya. Ini agar segera diberikan pertolongan. Singkat cerita, Silong dan rekannya ini bertemu di sebuah lorong bawah tanah, yang dimana Silong di sana meluapkan emosinya karena rekannya ini datang terlambat. Ini mengakibatkan dirinya harus bertarung dengan pemimpin gangster lain demi menyelamatkan anak buah gangster yang dipimpin oleh dirinya. Tapi Silong diingatkan kembali bahwa dirinya adalah seorang anggota polisi, yang dimana dia harus fokus terhadap misinya. Tidak berapa lama terlintas dalam ingatannya memori pada saat dia merayakan ulang tahun ibunya. Saat itu dirayakan oleh seluruh anggota gangster saudaranya. Adegan pun berpindah yang dimana terdapat dua gangster lainnya yang bernama Sunny dan Terry, dimana mereka akan melakukan sebuah transaksi dengan ketua gangster yang lain, yaitu Brother Kun. Tibalah Brother Kun di tempat perjanjian. Dengan ramanya Brother Kun menyambut Terry dan juga Sunny yang berada di dalam mobil. Tapi pada saat Brother Kun membuka kopernya, alangkah terkejutnya dia. Dia merasa dibohongi oleh Sunny yang ternyata isi di dalam kopernya adalah sebuah koran. Dengan amarahnya Brother Kun menyiksa Terry bersama anak buahnya itu. Tidak lama keluarlah Sunny sambil membawa sekop. Dia langsung mengeksekusi semuanya termaksud Brother Kun. Akhirnya dia menumbangkan Brother Kun dan anak buahnya. Sunny pun mengubur mereka semua di hutan dibantu oleh Terry. Singkat cerita, di tempat lain terlihat Silong mendatangi sebuah tempat pangkas, yang ternyata di sana sudah ada Brother Siong. Dia merupakan salah satu pemimpin gangster yang paling tua. Tidak lama datanglah ibunya Silong yang ternyata sudah ada di sana sebelum Silong. Brother Siong yang mendatangkannya. Di sini terlihat betapa khawatirnya Silong terhadap keselamatan ibunya, yang secara tidak langsung sudah terseret ke dalam dunia pergangsteran. Atau sederhananya Brother Siong ini memanfaatkan ibunya untuk dijadikan alat sandera. Ini agar Silong mau menuruti perintahnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka bertemu kembali di sebuah tempat makan, yang dimana Brother Siong memerintahkan Silong untuk menyelidiki Sunny, yang diduga telah membunuh Brother Kun. Sunny sendiri merupakan mantan anak didiknya Silong pada saat beberapa tahun yang lalu, yang dimana Silong menyelamatkan Sunny yang sedang dikeroyok. Singkat cerita, Silong pun menemui rekan polisinya, yang dimana Silong kali ini meminta untuknya kembali lagi menjadi polisi sesungguhnya.
Dia ingin menyudahi penyamarannya itu karena Silong khawatir pada ibunya yang kini sudah terseret ke dalam dunia pergengsteran. Silong meyakini bahwa Brother Xiong sudah mulai curiga dengan identitas aslinya. Namun akhirnya rekan polisinya itu bisa membujuknya kembali untuk melanjutkan penyamaran. Yang dimana kali ini Silong harus bertugas mencari tahu tentang kasus pembunuhan Brother Kun. Dia diduga dibunuh oleh Suni. Jadi secara bersamaan Silong mendapatkan tugas untuk menangkap Suni, baik tugasnya sebagai gangster maupun tugasnya sebagai anggota polisi. Tapi kali ini Suni tidak sendirian, melainkan dirinya akan dibantu oleh polisi lain yang bernama Fang Jing. Dengan menggunakan identitas khusus, Silong pun berangkat menuju Nanghai, di mana polisi Fang Jing berada secara kebetulan mereka bertemu di jalan. Dengan keusilannya, Silong pun berhasil membuat polisi Fang Jing marah dengan menabrakkan mobilnya polisi Fang Jing. Fang Jing sendiri di sini baru mengetahui bahwa Silong adalah polisi yang dikirim untuk bekerja sama dengannya dalam kasus Suni. Mereka pun berangkat bersama-sama menuju apartemen yang nantinya akan menjadi tempat tinggalnya Silong. Tidak lama datanglah Kapten Lei yang merupakan atasannya polisi Fang Jing. Kapten Lei pun memberi data-data mengenai Suni yang diduga telah melakukan pembunuhan dan pemerasan terhadap Kun. Kapten Lei juga menanyakan mengenai rencana Silong dalam penyelidikan kasus Suni. Dengan santainya Silong menjawab bahwa dirinya akan memancing Suni. Dia akan mengajaknya untuk makan malam bersama. Malam harinya Silong pun pergi ke sebuah restoran yang dimana Silong dan Suni akan bertemu. Sementara itu polisi Fang Jing mengawasi Silong di luar restoran di dalam mobil. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan orang yang mengusik tempatnya Silong. Karena tidak ingin ribut, Silong pun mencoba untuk mengalah. Pada saat Silong akan berpindah dari kursi tersebut, tiba-tiba datanglah Suni yang menghampirinya. Ternyata segerombolan itu adalah rekan bisnisnya Suni, yaitu Brother Cheng. Sebelum makan malam dimulai, Silong dan Suni menyempatkan diri untuk saling adu mekanik dan mengenang masa lalunya mereka. Makan malam pun dimulai. Di sini Suni mengetahui misi kedatangan Silong adalah perintah dari Brother Xiong untuk menyelidiki kasusnya Suni. Dengan hati-hati Silong pun menanyakannya perihal barang milik Brother Xiong yang sudah dicuri oleh Suni. Pernyataan itu membuat Suni emosi. Karena Silong tahu Suni sedang emosi, dia pun memilih untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Suni meminta kepada Silong untuk meminum miras yang dicampurkan ke dalam kuah makanan terlebih dahulu. Setelah Silong meminumnya, dia langsung bergegas pergi. Baru beberapa langkah Silong berjalan, terdengar suara tembakan yang berasal dari luar dan berhasil membunuh Brother Cheng. Polisi Fang Jing yang sedang memantau restoran pun dibuat keluar dari mobil karena melihat sosok misterius di atas gedung. Sementara itu di dalam restoran sendiri terlihat semua orang sedang berlindung. Tidak lama Suni langsung menuduh Silonglah pelakunya dan terjadilah baku hantam, di mana Silong harus melawan semua anak buahnya Suni dan Brother Cheng. Setelah Silong berhasil keluar dari tempat itu, dia pun segera masuk ke dalam mobil. Namun dirinya sudah terkepung oleh anak buahnya Suni. Pada saat Silong tersudut, datanglah bala bantuan dari polisi Fang Jing dan polisi lainnya. Kemudian mereka semua ditangkap. Suni sendiri langsung diinterogasi oleh polisi Fang Jing. Dia menyuruhnya untuk melakukan tes urin. Setelah itu Silong bersama dengan ketiga rekan polisinya sudah berada di apartemen. Di sini Silong bertengkar dengan polisi Fang Jing karena Silong mengira bahwa pihak polisi sudah menggagalkan rencananya dengan menembak Brother Cheng. Fang Jing yang tidak terima pun menjadi marah. Dia berkata bahwa bukan pihak polisi yang sudah menembak Brother Cheng. Untuk menenangkan diri, akhirnya Silong pun memilih pergi ke rooftop apartemen dan menelepon ibunya. Di tempat lain terlihat laki-laki misterius yang sudah menembak Brother Cheng. Dia memasuki sebuah hotel tempat persembunyiannya. Usut punya usut, pria misterius itu berniat untuk menembak Suni. Namun tembakannya meleset dan mengenai Brother Cheng. Pada keesokan hari, Silong tengah fokus berlatih menembak menggunakan pistol angin. Tidak lama kemudian datanglah Fang Jing yang meminta maaf kepada Silong. Mereka di sini berlatih bertarung dan menembak tipis-tipis. Singkat cerita, Silong pun pergi ke sebuah kapal yang dimana sudah terdapat Suni dan Brother Xiong di dalamnya. Suni sendiri tidak ditahan karena bukti yang tidak kuat. Akhirnya Suni dibebaskan kembali.
Di sini Brother Xiong pun memberitahu Silong bahwa yang membunuh Cheng adalah Dopeng. Kini Silong diberi tugas baru oleh Xiong untuk menyelidiki Dopeng. Ternyata Brother Xiong lah yang telah menyuruh Dopeng untuk membunuh Suni. Brother Xiong sendiri memerintahkan Dopeng untuk membunuh Suni yang kedua kalinya, karena kemarin Dopeng sudah salah sasaran. Singkat cerita, Silong kembali ke apartemen. Dia memberitahu informasi mengenai Dopeng. Semua tim kepolisian langsung bersiap-siap akan menyerbu Dopeng. Namun Dopeng menyadari kehadiran pasukan polisi. Dirinya langsung siaga satu di atas gedung. Silong sendiri bergegas pergi ke gedung sebelahnya. Dia berniat memantau pergerakan Dopeng. Dengan hati-hati Silong menghindari tembakan dari Dopeng yang berada di seberang gedung. Keberadaan Dopeng pun akhirnya diketahui oleh polisi. Semuanya bergegas ke tempat di mana Dopeng berada. Namun Dopeng dengan cepat turun ke bawah menggunakan tali untuk menuruni gedung. Terjadilah kejar-kejaran antara Dopeng dan polisi. Akhirnya Fang Xing dapat mengalahkan Dopeng dengan menembaknya tepat di kepalanya. Pada malam harinya Fang Xing menangis di atas gedung. Ini karena dirinya baru pertama kali membunuh orang. Hal itu membuatnya bersedih. Silong yang mengetahui mencoba untuk menghibur Fang Xing. Dia memberinya semangat agar tidak larut dalam kecemasan. Pada keesokan harinya Silong bertemu dengan Suni di sebuah lapangan basket, yang dimana Suni menawarkan kerjasama kepada Silong. Dia pun mengajaknya ke sebuah tempat, yang dimana Suni memberitahu mengenai data yang dicuri oleh Suni dan Brother Xiong. Data tersebut isinya adalah daftar orang-orang yang bisa diperas. Tanpa diketahui oleh Suni, percakapan mereka sudah diketahui oleh polisi, yang dimana Silong sudah terhubung dengan polisi pada saat menemui Suni. Suni mengancam Silong menggunakan keselamatan ibunya Silong apabila rahasia ini terbongkar, karena hanya Suni, Terry, dan Silong lah yang mengetahui informasi tersebut. Pada sore harinya Silong ternyata lagi asik mengobrol dengan Fang Xing di atas rooftop, yang dimana Silong curhat bahwa dirinya sangat menyayangi ibunya. Dia ingin kembali menjadi polisi biasa. Singkat cerita, keesokan harinya Silong pergi ke tempat Suni. Dia berniat untuk mengambil data yang dicuri oleh Suni. Namun dirinya tidak menemukan keberadaan Suni di sana. Di situ hanya ada sebuah rekaman yang dia temukan. Rekaman itu adalah sebuah pengakuan mengenai identitas Silong. Ini dari salah satu anggota gangster yang pernah dibantu oleh Silong. Silong yang kini identitasnya sudah bocor merasa khawatir akan hal tersebut. Di tengah laut, Suni sendiri terlihat menghabisi orang-orang yang diduga sudah berkhianat kepadanya. Siapa sangka Terry juga merupakan anak buahnya Suni yang melakukan pengkhianatan kepadanya. Terry berinisiatif untuk menelepon seseorang yang diduga adalah Silong. Dia memberitahukan bahwa dirinya mempunyai bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Suni. Sebagai imbalannya, Terry ingin diselamatkan dari masalah Suni. Sementara itu di tempat lain terlihat polisi Fang Xing. Dia menemui Brother Xiong yang sedang pipis di dalam toilet. Tanpa basa-basi, polisi Fang Xing membeberkan semua rencana jahat yang dilakukan oleh Brother Xiong. Dia berniat memecah belah kesatuan para gangster dan tindakan kejahatan lainnya. Karena hal tersebut, Xiong pun menjadi emosi. Polisi Fang Xing dan Brother Xiong pun sempat adu jotos. Tapi tidak lama datanglah para polisi yang langsung menyergap Brother Xiong. Secara bersamaan di tempat lain terlihat Suni sudah berada di rumah ibunya Silong. Dengan tega dia menyiksa ibunya Silong hingga babak belur dan tak sadarkan diri. Silong yang khawatir dengan ibunya langsung bergegas pulang ke rumah. Dan benar saja, setibanya di rumah Silong mendapati ibunya yang sudah terkapar. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka lebam dan darah segar yang keluar dari tubuhnya. Dengan sigap Silong menggendong ibunya untuk dibawa ke rumah sakit. Di situ Silong sakit hati melihat ibunya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Suni. Silong pun berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Suni. Fang Xing dan dengan polisi lainnya mencoba untuk menahan, tapi Silong tetap tidak mau mendengarkannya. Dia memilih untuk pergi membalaskan dendamnya. Kemudian adegan berpindah pada saat Terry akan pergi dengan membawa semua uang Suni. Dirinya harus mengurungkan niatnya karena dicegah oleh Suni. Tapi tidak lama datanglah Silong. Dengan membabi buta dia terus mengejar Suni menggunakan mobil. Dengan keberuntungannya Suni dapat melarikan diri. Dia mengendarai mobil untuk pergi dari basement parkiran mobil. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan.
Setelah dirasa Suni tewas karena mobilnya terjun dan menghantam beton jalan, Jelong pun berbalik untuk pergi. Tapi siapa sangka Suni selamat dan bersembunyi di bawah mobil Jelong yang hampir jatuh. Dengan cepat Suni langsung menyerang Silong dari belakang. Mereka berdua baku hantam untuk yang terakhir kalinya, sebelum akhirnya Suni ditangkap oleh polisi setelah keduanya sama-sama babak belur. Datanglah Fang Jing beserta tim kepolisian lainnya. Suni pun ditangkap oleh Silong yang langsung dia serahkan kepada tim kepolisian. 6 bulan kemudian terlihat kondisi Silong sudah membaik dengan terpancarnya aura positif. Karena Silong yang sekarang terlihat jauh lebih baik daripada Silong yang dulu pada saat dirinya berada dalam misi penyamaran. Tubuhnya yang bersih dari tato dan penampilannya yang terlihat jauh lebih rapi. Secara bersamaan di sana juga Silong didatangi oleh Fang Jing. Dia membawakannya ID baru sebagai bentuk keberhasilan promosi jabatannya. Saking bahagianya Silong pun memeluk Fang Jing. Film pun tamat. Dari film ini kita bisa mendapat suatu pelajaran. Jangan pernah bermain gangster. Masih ada polisi baik di luar sana yang membela kebenaran walaupun dihadapkan dengan uang yang banyak. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Jika ada usul dan saran bisa tulis di kolom komentar. Adios kolom pentang.